Tahukah kamu, di balik kejayaan Majapahit yang namanya menggema sampai ke luar Nusantara, ada seorang wanita yang jarang disebut dalam kisah perang. Namun pikirannya justru mengikat kerajaan dengan hukum, nurani, dan kebijaksanaan. Ia bukan ratu yang berdiri di medan laga. Namun satu kalimatnya mampu menghentikan pertumpahan darah. Dialah Gayatri Rajapatni, wanita di balik kitab hukum Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejarah, bro dan SIS semuanya. Selamat datang kembali di Petok, Legenda Nusantara. Tempat kita menghidupkan kembali kisah-kisah agung Nusantara. Dengan cara yang lebih dekat, lebih terasa, dan lebih manusiawi. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap kisah yang kamu dengar di sini bukan sekadar cerita, tapi warisan jiwa dari masa lalu. Sekarang, kita mulai kisahnya. Gayatri lahir dengan nama Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajasa. Ia merupakan putri bungsu dari Raja terakhir Kerajaan Singasari, Sri Maharaja Kertanagara. Ia juga merupakan istri raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya atau lebih dikenal dengan nama gelar rajanya, Kertarajasa Jayawardhana. Ia mendapatkan predikat ratu dengan gelar Rajapatni, yang artinya pendamping raja. Dari pernikahannya dengan Raden Wijaya, ia dikaruniai dua orang putri, Tribhuwana dan Wiyah Raja Dewi. Perjuangan Gayatri tidak dilakukan secara langsung dan terkonfrontasi dari depan. Ia melakukan semua yang bisa lakukan untuk mendukung negaranya dengan berada di balik layar. Ia adalah wanita yang tidak ragu untuk memberikan saran, tidak ragu menyuarakan pendapatnya pada suaminya, Raja Kertajasa Jayawardhana. Pernah suatu kali ia menyatakan pendapatnya mengenai Ranggalawu, seorang pemberontak yang tidak terima akan posisi yang telah diberikan raja padanya. Gayatri memberikan pertanyaan yang bahkan para penasihat raja pun tidak terpikir untuk bertanya. Perempuan itu bertanya bagaimana Ranggalawe bisa memiliki dukungan dari rakyat Tuban padahal keluarganya tidak memiliki ikatan dengan mereka? Raja Kertajasa Jayawardhana sempat terkejut kala mendengar pertanyaan istrinya. Gayatri juga merupakan perempuan di balik ideologi yang Mahapatih Gajah Mada miliki. Ia yang menanamkan ide pada Gajah Mada untuk menyatukan seluruh negeri tetangga di bawah satu federasi, salah satu tujuan dari mendiang ayahnya Sri Maharaja Kertanagara, dan juga mendiang suaminya, Kertarajasa Jayawardhana, yang belum sempat tercapai selama masih hidup. Gayatri Rajapatni adalah mentor, sekaligus sahabat dari Gajah Mada, seorang yang akan Gajah Mada mintai pendapatnya mengenai persoalan kerajaan Majapahit. Ia merupakan wanita terhormat, bijak, cerdas, dan berpendirian teguh. Wanita yang sangat dicintai oleh keluarga dan rakyatnya. Perjalanan Gayatri Rajapatni dalam usahanya untuk memajukan dan mengembangkan kerajaan Majapahit. Di sebuah pagi yang diselimuti kabut tipis di tanah Jawa Timur, lahirlah seorang putri dari rahim bangsawan Singhasari. Tangisnya tidak keras, tidak pula lemah, seolah ia sedang menimbang dunia yang baru saja menyambutnya. Bayi itu diberi nama Gayatri, kelak dikenal sebagai Rajapatni. Ayahnya adalah Kertanegara, raja besar yang memimpikan Nusantara bersatu. Sejak kecil, Gayatri tumbuh bukan hanya dengan kain sutra dan perhiasan istana, tetapi juga dengan cerita tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan darah yang tumpah demi tahta. Ingat, Enduk, ujar sang ayah suatu malam, kerajaan bukan hanya tentang menang perang, tapi tentang menjaga manusia. Kata-kata itu menancap dalam hati Gayatri, jauh lebih dalam daripada pelajaran tari atau tata krama istana. Gayatri kecil sering terlihat duduk di sudut pendapa, mendengarkan para brahmana berdiskusi tentang dharma, hukum, dan keseimbangan alam. Ia tidak banyak bicara, namun matanya selalu tajam, seolah menyerap setiap kata. Suatu hari, seorang brahmana bertanya, "Putri, mengapa kau tak bermain seperti anak lain?" Gayatri tersenyum kecil dan menjawab lirih, "Aku ingin tahu, Romo, mengapa orang dewasa sering berperang, padahal mereka tahu sakitnya luka." Pertanyaan itu membuat pendapa sunyi. Sejak saat itu, banyak yang sadar, putri ini bukan anak biasa. Ia tidak memimpikan mahkota emas, tetapi keadilan. Ketika Gayatri tumbuh dewasa, kecantikannya menjadi perbincangan istana. Namun yang lebih menakutkan bagi para bangsawan adalah ketajaman pikirannya. Ia berani menyanggah pendapat para pejabat senior dengan bahasa halus namun memukul. Jika hukum hanya melindungi yang kuat, katanya suatu hari dalam forum kecil, maka kerajaan sedang menggali kuburnya sendiri. Beberapa orang tersenyum kecut, yang lain menunduk. Gayatri tahu,
kata-kata bisa lebih berbahaya daripada pedang. Namun ia tidak mundur. Baginya, kebenaran adalah napas yang tidak bisa ditahan. Takdir mempertemukannya dengan Raden Wijaya, seorang bangsawan cerdas yang kelak mendirikan Majapahit. Pernikahan mereka bukan sekadar ikatan cinta, tapi juga persatuan visi. Di balik tirai kamar, Gayatri sering berdiskusi panjang dengan suaminya. "Wijaya," katanya pelan suatu malam, "jika kelak engkau berkuasa, jangan biarkan hukum tunduk pada amarah." Raden Wijaya menggenggam tangannya dan menjawab, "Maka kau harus tetap di sisiku, Gayatri. Aku butuh pikiranmu." Namun sejarah punya rencana lain, rencana yang memaksa Gayatri memilih jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika Majapahit berdiri dan Raden Wijaya naik tahta, banyak yang mengira Gayatri akan menjadi permaisuri paling berpengaruh. Tapi justru di puncak kekuasaan itulah, ia menanggalkan dunia. Gayatri memilih menjadi bhiksuni, meninggalkan gemerlap istana. Keputusan itu mengguncang semua orang. "Mengapa kau pergi sekarang?" tanya Wijaya dengan suara bergetar. Gayatri menatapnya lembut. "Karena dari sunyi, aku bisa melihat kerajaan ini lebih jernih." Ia tidak pergi untuk melarikan diri, ia pergi untuk mengendalikan arah sejarah dari balik bayangan. Dan dari sinilah, kisah sebenarnya baru saja dimulai. Ketika Gayatri Rajapatni menanggalkan busana istana dan mengenakan jubah bhiksuni, banyak orang mengira pengaruhnya telah berakhir. Istana kembali riuh oleh ambisi para pejabat, sementara Gayatri memilih tinggal di wihara yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Namun justru dari tempat itulah, suara Gayatri menjadi lebih didengar daripada teriakan para panglima. Para utusan kerajaan kerap datang diam-diam, membawa gulungan naskah dan masalah hukum yang tak kunjung selesai. "Ampun, Ibu," kata seorang utusan dengan kepala tertunduk, "kami buntu. Hukum tak lagi ditakuti, dan keadilan terasa timpang." Gayatri menghela napas panjang. "Bukan hukum yang lemah," jawabnya pelan, "tapi manusia yang lupa pada nurani." Gayatri mulai menelaah satu persatu perkara kerajaan, sengketa tanah, hukuman yang terlalu kejam, hingga keputusan raja yang dipengaruhi emosi. Ia membaca naskah-naskah hukum lama, membandingkan adat Jawa, ajaran Buddha, dan nilai-nilai kemanusiaan. Malam-malamnya dihabiskan dengan lampu minyak kecil dan tumpukan lontar. Kadang ia berhenti, menatap kosong, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Jika hukum hanya menakut-nakuti, maka rakyat akan patuh karena takut, bukan karena percaya." Kata-kata itu kelak menjadi ruh dari aturan-aturan Majapahit. Tanpa mahkota di kepala, Gayatri mulai menulis arah keadilan kerajaan. Para raja setelah Raden Wijaya, termasuk Jayanegara, sering berada dalam pusaran konflik. Pemberontakan, pengkhianatan, dan dendam pribadi membuat keputusan menjadi kabur. Di saat seperti itulah, nama Gayatri kembali disebut. "Panggil Ibu Rajapatni," ujar seorang pejabat senior suatu malam, "hanya dia yang bisa menenangkan raja." Ketika Gayatri hadir, suasana selalu berubah. Ia tidak menggurui, tidak pula meninggikan suara. "Anakku," katanya lembut kepada raja muda, "tahta ini bukan milikmu sepenuhnya. Ia titipan dari rakyat." Kalimat sederhana itu sering membuat raja terdiam, bahkan menunduk. Di balik layar, Gayatri menyusun prinsip-prinsip hukum yang kelak menjadi fondasi kitab hukum Majapahit. Ia menekankan keseimbangan antara hukuman dan pengampunan, antara ketegasan dan welas asih. Suatu hari, seorang bangsawan protes, "Jika hukuman diperingan, rakyat tak akan takut melanggar." Gayatri menatapnya tenang. "Kerajaan yang kuat," jawabnya, "bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling dipercaya." Kata-kata itu menyebar pelan, seperti air meresap ke tanah kering. Sedikit demi sedikit, wajah hukum Majapahit berubah, lebih manusiawi, namun tetap tegas. Meski pengaruhnya besar, nama Gayatri jarang tercatat secara terang-terangan. Ia memilih tetap di balik bayangan. Dalam kesunyian wihara, ia sering merenung. "Sejarah mungkin melupakanku," gumamnya suatu malam, "tapi selama rakyat merasa adil, itu sudah cukup." Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, jalan yang ia pilih adalah jalan sunyi, tanpa pujian, tanpa prasasti megah. Namun justru dari sanalah, Majapahit berdiri lebih kokoh. Dan tanpa disadari banyak orang, denyut hukum kerajaan itu berdetak dari hati seorang wanita yang memilih menghilang demi keadilan. Masa pemerintahan Jayanegara adalah masa ketika Majapahit nyaris runtuh dari dalam. Pemberontakan meletus seperti api dalam sekam, para pejabat saling mencurigai,
dan hukum sering dijadikan alat balas dendam. Di tengah kekacauan itu, Gayatri Rajapatni dipanggil kembali ke pusat kekuasaan. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan kelelahan panjang. "Ibu," ujar seorang pejabat dengan suara bergetar, "jika keputusan ini salah, perang saudara tak terhindarkan." Gayatri memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia tahu, setiap hukum yang dibuat hari ini akan dibayar dengan air mata esok hari. Salah satu perkara terbesar adalah pengkhianatan dari orang-orang dekat istana. Hukuman mati dituntut, darah harus dibalas darah. Banyak panglima mendesak raja agar bersikap keras. "Ampun, Paduka," kata mereka, "jika mereka dibiarkan hidup, pemberontakan akan berulang." Gayatri berdiri perlahan. "Dan jika kita membunuh tanpa keadilan," katanya lirih tapi tegas, "kita sedang mengajari rakyat bahwa kekuasaan lebih tinggi dari hukum." Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Untuk pertama kalinya, kekuatan hukum melawan nafsu balas dendam. Namun keputusan itu tidak datang tanpa luka. Di balik tirai, Gayatri menangis dalam diam. Ia tahu beberapa pengkhianat memang bersalah, namun ia juga melihat ketakutan di mata mereka. Mereka juga anak dari ibu-ibu yang berdoa, bisiknya pada dirinya sendiri. Dalam keheningan, ia menulis ketentuan hukuman yang tegas namun berlapis, ada hukuman berat, ada pengasingan, ada kesempatan menebus kesalahan. Bagi Gayatri, hukum bukan pedang untuk menebas, tapi jembatan agar manusia bisa kembali. Meski begitu, setiap goresan tinta terasa seperti melukai hatinya sendiri. Keputusan Gayatri menuai pro dan kontra. Ada yang menyebutnya lemah, ada pula yang diam-diam mengaguminya. Suatu malam, raja mendatanginya. "Ibu," kata Jayanegara dengan suara pelan, "aku takut dianggap raja yang lunak." Gayatri tersenyum tipis. "Takutlah jika kau dianggap raja yang kejam," jawabnya. "Raja yang kuat adalah dia yang berani menahan amarahnya." Kalimat itu membekas. Sejak saat itu, keputusan-keputusan kerajaan mulai ditimbang dengan lebih hati-hati. Hukum tidak lagi lahir dari kemarahan sesaat, tapi dari pertimbangan panjang. Namun badai belum berakhir. Darah tetap mengalir, pengkhianatan tetap muncul. Gayatri sadar, tidak semua bisa diselamatkan. Pada satu malam sunyi, ia berdoa lama sekali. "Jika harus ada yang menanggung dosa keputusan ini," bisiknya, "biarlah aku." Ia memilih memikul beban itu sendirian. Sejarah mungkin mencatat nama raja, nama panglima, dan nama pengkhianat, tetapi tidak akan mencatat air mata seorang wanita yang menjaga Majapahit agar tidak tenggelam dalam kebengisan. Dan dari titik inilah, hukum Majapahit menemukan wajahnya yang paling dewasa. Majapahit perlahan bangkit dari luka-luka masa lalu. Di bawah pemerintahan yang lebih stabil, hukum mulai ditegakkan dengan arah yang jelas. Rakyat merasakan perubahan itu bukan dari pidato istana, tetapi dari kehidupan sehari-hari. Sengketa tanah diselesaikan tanpa darah, hukuman dijatuhkan tanpa pilih kasih. Di balik semua itu, prinsip-prinsip yang disusun Gayatri Rajapatni mulai dijalankan sepenuhnya. Seorang petani tua pernah berkata sambil menunduk syukur, "Sekarang kami berani berharap, karena hukum tidak lagi memihak yang kuat saja." Kata-kata sederhana itu sampai ke telinga Gayatri, membuat matanya berkaca-kaca. Ia tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. Pada masa Tribuana Tunggadewi, putri Gayatri sendiri, nafas hukum Majapahit mencapai bentuk paling matang. Gayatri, meski tetap berada di balik layar, menjadi penopang utama sang ratu. Di ruang sunyi, ibu dan anak sering berbincang panjang. "Ibu," kata Tribuana suatu malam, "aku takut salah mengambil keputusan." Gayatri menggenggam tangannya. "Tak apa takut," jawabnya lembut, "asal kau tak berhenti mendengar suara rakyat." Dari nasihat-nasihat itulah, lahir kepemimpinan yang tegas namun berperasaan, membuat Majapahit bukan hanya besar wilayahnya, tapi juga besar jiwanya. Kitab hukum Majapahit mulai disusun lebih sistematis, aturan pidana, perdata, tata pemerintahan, dan etika pejabat. Meski nama Gayatri tak tertulis sebagai penyusun utama, setiap lembarannya memantulkan pikirannya. Ia menolak hukum yang kejam tanpa tujuan. Hukum harus mendidik, katanya kepada para penyusun naskah, bukan sekadar menghukum. Ada malam-malam panjang di mana ia mengoreksi pasal demi pasal, menimbang kata demi kata, seolah setiap kalimat adalah nasib manusia. Tangannya gemetar bukan karena usia, tetapi karena beratnya tanggung jawab yang ia pikul. Namun kejayaan selalu menuntut harga.
kesehatan Gayatri mulai menurun. Tubuhnya melemah, langkahnya tak lagi tegap. Para murid memintanya beristirahat. Ibu sudah terlalu lama memikul beban kerajaan, kata mereka. Gayatri tersenyum tipis. Jika aku berhenti sekarang, jawabnya, siapa yang akan menjaga arah? Ia tahu waktunya tidak lama. Namun ia ingin memastikan, ketika ia pergi, hukum Majapahit telah cukup kuat untuk berdiri sendiri, tanpa dirinya. Di suatu senja, Gayatri duduk memandang langit yang memerah. Gamelan terdengar jauh, seperti mengantar doa. Dalam hatinya, ia berbicara pada masa depan. Kelak, mungkin namaku dilupakan, bisiknya, tapi jika keadilan tetap hidup, itu sudah cukup. Air mata jatuh perlahan, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Majapahit telah menemukan jiwanya. Dan jiwa itu lahir dari kesabaran, pengorbanan, dan kebijaksanaan seorang wanita yang memilih tetap tak terlihat. Hari-hari terakhir Gayatri Rajapatni dilalui dalam kesunyian yang damai. Tubuhnya semakin rapuh, napasnya tak lagi sepanjang dulu, namun pikirannya tetap jernih. Di wihara kecil itu, para murid dan bangsawan datang silih berganti, bukan membawa perintah, melainkan doa dan rasa hormat. Seorang murid muda berbisik, "Ibu, Majapahit kini besar dan disegani." Gayatri tersenyum lemah. Bukan karena luas wilayahnya, jawabnya pelan, tapi karena ia masih tahu arti adil. Kalimat itu menjadi petua terakhir yang terus diingat oleh mereka yang hadir hari itu. Ketika kabar wafatnya Gayatri menyebar, istana tidak gegap gempita. Tidak ada genderang perang, tidak pula perayaan. Yang ada hanyalah hening panjang. Para raja, pejabat, dan brahmana menunduk dalam diam. Mereka sadar, yang pergi bukan sekadar seorang bhiksuni tua, melainkan penjaga nurani kerajaan. Tribuana Tunggadewi menangis dalam pelukan para dayang. Ibu selalu ada di balik setiap keputusanku, isaknya. Kini, untuk pertama kalinya, Majapahit harus berjalan tanpa suara lembut yang selama ini menuntunnya. Tahun-tahun berlalu. Majapahit mencapai puncak kejayaan di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kitab-kitab hukum dijalankan, hukum ditegakkan, dan rakyat hidup dalam tatanan yang lebih pasti. Banyak orang memuji Raja dan Mahapatih, namun sedikit yang tahu, di balik sistem hukum yang rapi itu, ada pemikiran Gayatri Rajapatni yang terus hidup. Seorang Brahmana tua pernah berkata kepada muridnya, "Jika kau membaca hukum Majapahit dengan hati, kau akan mendengar suara seorang wanita di dalamnya." Suara itu lembut, namun tak tergoyahkan. Sejarah memang kejam pada nama-nama tertentu. Gayatri tidak banyak disebut dalam kisah heroik, tidak diagungkan dalam tembang perang. Namun justru disitulah kebesarannya. Ia memilih tidak dikenang sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Dalam setiap keputusan adil, dalam setiap hukuman yang tak berlebihan, dalam setiap rakyat kecil yang merasa dilindungi, disitulah Gayatri hidup. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi bukan berada di singgasana, tapi di kemampuan menahan diri demi kemanusiaan. Kini, berabad-abad kemudian, nama Majapahit masih kita sebut dengan kagum. Tapi jarang kita bertanya, siapa yang menjaga agar kejayaan itu tidak berubah menjadi tirani? Jawabannya ada pada sosok Gayatri Rajapatni. Seorang wanita yang memilih jalan sunyi, menulis sejarah dengan hati, bukan dengan pedang. Dan selama keadilan masih diperjuangkan, selama hukum masih berpihak pada nurani, roh Gayatri Rajapatni tak pernah benar-benar pergi. Dan sampai di titik ini, kita akhirnya sadar bahwa sejarah tidak selalu ditentukan oleh mereka yang berdiri di garis depan medan perang. Kadang, sejarah justru dibentuk oleh mereka yang memilih diam, yang menahan ego, yang menulis dengan hati, dan yang rela dilupakan demi keadilan. Gayatri Rajapatni bukan ratu yang dielu-elukan dengan sorak kemenangan. Ia adalah wanita yang menjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi kebengisan. Ia tidak menaklukkan wilayah, namun menaklukkan amarah manusia lewat hukum dan nurani. Jika hari ini kita masih menyebut Majapahit sebagai kerajaan besar, maka ingatlah, kejayaan itu berdiri di atas keadilan. Dan keadilan itu lahir dari pikiran seorang wanita yang memilih jalan sunyi. Semoga kisah ini bukan hanya kita dengar, tetapi juga kita resapi. Bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, melainkan pada kemampuan untuk berlaku adil, bahkan saat kita berkuasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa kisah ini layak untuk dikenang,
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Agar kisah-kisah Agung Nusantara terus hidup dan tidak hilang di telan zaman. Saya pamit, salam sejarah, dan sampai jumpa di kisah besar berikutnya.